Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di tangan gue sekarang ada satu buah smartphone ya, dari Samsung ya, flagship 2024. Ini mentok kanannya ya. Ini adalah Samsung Galaxy S24 Ultra ya, titanium yellow, warna yang bisa dibilang cukup sulit untuk dicari saat ini karena rata-rata adanya kalau nggak black, gray, hitam abu. Untuk warna kuning sama violetnya itu susah dicarinya teman-teman ya. Ini RAM 12, internalnya 512 GB ya. Oke, dan harganya mahal guys. Saya harus merogoh kocek tabungan saya sampai akhirnya gue mutusin untuk beli handphone ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kemarin itu saat lebaran ya, atau beberapa hari sebelum lebaran kalian ngeliat instastory gue, di situ gue ngepost kalau handphone gue meninggal guys ya, yang biasa gue pakai konten. Si Xiaomi Mi 10T Pro gue, Mi 10T Pro gue tiba-tiba meninggal total. Entah kenapa guys. Gue masih make normal pada saat sahur, terus masih main game, terus subuh main game lagi, itu normal parah. Terus gue tidur, gue bangun, itu HP meninggal total. Tidak kena air, tidak ada jatuh, tidak ada hantaman, dentuman, tabrakan atau apapun ya. Itu handphone tiba-tiba meninggal aja ya. Dan panjang ceritanya, nanti gue akan ceritain di akhir aja teman-teman ya, takutnya kelamaan kalau di awal. Intinya akhirnya gue mutusin ngambil si S24 Ultra ini ya, dan gue akan review versi gue aja teman-teman ya. Gue nggak akan sebanyak atau sampai ada benchmark apapun itu, karena memang fokusan gue di handphone ini bener-bener hanya untuk konten doang teman-teman ya. Oke, sama mungkin vlog-vlog yang biasa gue record sama anak didik gue mungkin hanya akan gue pakai untuk itu, ataupun kayak ngambil momen buat foto yang lebih better gitu ya. Terus juga kalau misalkan ada yang nanya kenapa gak ngambil kamera dan kawan-kawan, mungkin gue akan jelasin di akhir juga ya. Sekarang di sini gue akan jelasin fitur-fitur dari si handphone ini aja ya. Oke, BTW tadinya gue mau bikin unboxing, tapi ngapain guys, ini gini doang gitu kayak dus. Terus isinya ada handphone, isinya ada kabel ya, sama SIM ejector, sama surat. Udah itu doang guys. Charger batok kagak ada. Gue harus beli lagi terpisah nih si batok ininya. Ada paket bundlingnya juga malah ya. Nanti gue akan ceritakan di akhir aja. Sekarang kita fokus ke handphonenya, terutama di kameranya ya. Oh ya guys, dari tadi kalian itu udah ngeliatin hasil dari kamera si si Galaxy S24 Ultra ini ya. Tadi gue pakai kamera belakang, gue record di 4K 60 fps teman-teman ya. Dan gue nggak tahu deh ini video bakal gue upload di 4K atau di 1080p ya. Dan ini gue udah pakai mikrofon eksternal ya teman-teman ya. Sebenarnya mikrofon bawaannya udah bagus, cuman gue lebih senang aja pakai mikrofon eksternal gitu ya. Tadi itu hasil kamera belakang, nah sekarang ini hasil dari kamera depannya. Kalau kalian pengen tahu spesifikasinya gimana, kalian bisa baca aja ya, dan kalian bisa lihat langsung juga hasilnya, dan kalian pun nanti bisa nilai sendiri dah apakah si HP ini menurut kalian worth it atau enggak ya. Yang jelas mahal. Ini ngerogoh kocek banget tabungan gue. Tadinya gue nggak mau ngebongkar tabungan gue gitu guys, sampai akhirnya oke ya, demi keberlangsungan channel ini kita bongkar tabungan ya. Dan kalian juga bisa lihat sendiri hasil dari kamera belakang dan kamera depannya ya. Sebenarnya handphone ini tuh kalau ditanya tentang unggulnya apa ya, banyak sih guys ya selain kamera. Terus juga fitur AI-nya tuh bener-bener sekeren itu sih. Sebenarnya kita masih bisa pakai sih, misalkan kalian pakai HP Android apa, atau misalkan kalian pakai komputer gitu ya, mau pakai fitur AI untuk nge-crop foto, misalkan ada 3 orang, kalian mau bikin jadi 2 orang, itu bisa teman-teman pakai aplikasi gitu ya. Cuman di handphone ini gue tuh kayak nggak perlu pakai aplikasi lain gitu guys ya. Gue bener-bener tinggal masuk ke galeri, tinggal crop, bisa pakai S Pen juga, bisa pakai touchscreen juga. Gue tinggal nge-crop seenak itu ya, untuk misalkan ngilangin gambar seseorang gitu ya. Misalkan tadi bertiga jadi berdua ya, tanpa perlu aplikasi lain. Dan itu bener-bener seru aja gitu guys. Buat gue itu feel yang bisa dibilang baru buat gue. Oke, kita akan pakai fitur AI yang pertama teman-teman ya. Ini untuk ngilangin orang atau ngilangin objek apapun yang ada di sekeliling si foto ya. Dan ini bisa dipakai di foto apapun ya, foto manapun ya. Jadi misalkan kayak kalian ada foto nih, kalian masukin ke HP ini,
terus kalian mau ilangin orang atau background atau objek atau apapun itu bisa ya. Contoh nih, ini ada foto anak didik gue lagi lomba teman-teman ya. Contoh kita ambil yang ini ya. Gue akan ilangin orang ini ya, nih yang pakai topi ini sama dua temennya ini ya. Gue tinggal pilih edit aja ya. Di bawah sini ada pengeditan generatif. Oke, nah gue tinggal pilih aja objeknya, bisa pakai tangan, bisa pakai S Pen. Gue tinggal lingkarin gini ya. Oke. Nanti dia akan langsung milih ya. Kalau misalkan masih belum puas, teman-teman bisa pilih lagi aja objeknya ya. Nih, bisa diulangin, misalkan kayak ada yang belum keambil gitu. Nah, kalau udah gini, kalian tinggal tekan lalu hapus. Ya. Nah, udah nih. Kalau udah tinggal di kanan bawah ini ada pilihan buat, kalian tinggal pilih buat. Nah, ini tinggal nunggu ya. Dan ini tergantung kecepatan internet kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Kita tinggal tunggu hasil gambarnya. Nanti teman-teman bisa lihat apakah bersih atau tidak ya. Dan fitur ini asik. Jadi dari tadi malam tuh gue cuman kayak coba hapus orangnya hilang, rapi enggak, dan teman-teman bisa lihat hasilnya juga tuh ya. Jadi kelihatan lebih rapi ya. Jadi kalau misalkan kalian nih lagi di mana gitu, misalkan lagi di Monas atau di mana, kan itu banyak orang lewat tuh ya. Kalian foto aja ambil, gak perlu nungguin kayak aduh orang itu lewat atau misi bu saya mau foto, udah langsung aja jepret. Nanti kalau udah selesai kalian tinggal delete aja gitu orangnya gitu atau objek yang ingin kalian hapus gitu teman-teman ya. Nah ini perbandingannya ya. Nah ini yang awal, nah ini yang setelahnya. No. Dan ini fitur buat gue cukup asik banget teman-teman ya, gila seru parah. Untuk yang foto ini ya, oke, gokil ya. Sebenarnya fitur AI-nya tuh banyak guys, kayak nggak cuma tadi yang foto doang gitu. Ada juga yang kayak misalkan kita lagi baca sesuatu gitu, misalkan di web gitu untuk tugas, terus kita mau ngerangkum gitu ya, itu bisa pakai AI-nya ya. Untuk di smartphone ini ada fiturnya juga. Cuman gue kagak pakai guys ya. Paling gue akan tunjukin slow-mo-nya ya. Jadi gini guys, misalkan kalau kita mau rekam slow-mo kan ya udah tinggal rekam gitu ya, dan hasilnya juga nanti abis ini kita akan lihat ya hasil slow-mo-nya. Terus juga misalkan nih kita kan nggak akan selalu ngerekam semua hal dengan slow-mo gitu ya. Kita record biasa aja. Terus misalkan kita mau bikin nih si video ini jadi slow-mo, itu bisa guys, dan nggak perlu pakai aplikasi lain, cukup pakai galeri kayak tadi aja, tinggal di otak-atik ya. Nah sekarang gue akan liatin contoh video slow-mo-nya dulu ya. Nah itu tadi contoh video slow-mo bawaannya ya, itu gue set di 4K 120 fps ya. Nah ini video biasa teman-teman ya. Jadi nah dia masih kayak gini teman-teman. Misalkan kita lagi nge-record hal yang biasa gitu ya, terus kita butuh slow-mo-nya, kita bisa langsung setting dari galeri teman-teman ya. Tinggal kita otak-atik kayak tadi yang foto aja, gampang banget, gue tunjukin dah. Oke, ini adalah video biasa ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya. Dan akan gue rubah jadi slow-mo teman-teman. Caranya gampang banget, tinggal tentuin titiknya aja yang di bagian mana gitu mau dijadiin slow-mo. Kalau udah ditekan aja guys layar kalian, nanti dia akan masuk ke preview slow-mo-nya ya. Dan ini dibantu sama AI-nya juga. Kalau misalkan teman-teman udah ngerasa cukup, udah sampai sini aja slow-mo-nya, ya udah tinggal dilepas aja, nanti dia akan balik ke normal ya. Tapi itu baru preview teman-teman. Kalau mau masuk ke atau mau dibikin permanen, kalian harus masuk ke edit lagi teman-teman ya. Oke, di bawah nih di area sini ada atur kecepatan, dipilih ya. Nah kita bisa pilih mau 1/8 atau kecepatannya mau 1/4 atau setengah ya.
itu tergantung selera masing-masing ya. Ini misalkan gue bikin 1/4 teman-teman ya. Oke. Nah terus ini bisa kita crop juga guys si durasi videonya. Atau ini geser lah di sebelah mana nih. Tadi soalnya cuma preview aja guys. Nah ini kalau mau yang edit manualnya ya. Oke. Nah ini nggak harus semuanya kita bikin slow mo, cuma segini aja misalkan ya. Oke, nah kalau udah tinggal pilih simpan ya. Oke, kita tinggal tunggu aja, dia akan ngerender sendiri ya, tergantung berapa lama durasi yang kalian buat untuk jadi slow mo ya si video ini. Dan ini nggak pakai aplikasi third party lainnya guys, bawaan dari si S24 Ultra ini guys ya. Oke, ini gokil menurut gue. Seru aja gitu guys, ngelihat bisa kayak gini, bisa ngapus orang gitu kayak tadi, bisa bikin slow mo tambahan dengan fitur AI-nya dari si Samsung Galaxy S24 Ultra ini. Menurut gue ini udah gokil sih, cakep banget. Kita lihat hasilnya ya, dan nggak perlu waktu lama sih menurut gue untuk rendernya ya. Nah ini hasil akhirnya guys ya, kita lihat. Nah udah deh, udah langsung jadi slow mo ini, tanpa perlu kita record slow mo dulu gitu, tanpa mode slow mo, video aja biasa guys. Jadi misalkan kalian lagi nge-record apa gitu ya, oh butuh slow mo, tinggal diedit manual aja kayak gini, gampang guys pokoknya, tidak ribet-ribet. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin kamera ya, hasilnya itu sebenarnya balik lagi ke pencahayaan sih guys ya. Jadi tadi gue record di kasur gitu ya, terus misalkan gue bawa ke studio gitu yang misalkan pencahayaannya lebih proper, harusnya bakal lebih maksimal guys. Nah tuh kan jadi lebih better ya. Jadi ini gue masih pakai kamera depan loh guys ya, belum pakai kamera belakang ya, dan ini udah cakep banget. Sekarang kita akan bandingin dengan kamera belakangnya ya. Oke, ini pakai kamera belakangnya teman-teman ya, dan di sini gue nge-record pakai 4K 60 fps, kamera depan juga sama ya. Nah ini masih di ruangan biasa yang pencahayaannya secukupnya aja teman-teman ya. Sekarang kita ke studio, kita coba nyalain lampunya, dan teman-teman bisa ngelihat ya hasil perbandingannya ya. Jelas kalau pencahayaannya lebih maksimal, hasil gambarnya juga bakal lebih cakep ya. Ini buat kameranya dan fiturnya ini udah bener-bener gokil banget. Gue nggak mau banyak cincong karena ya udah ini udah sementok kanan itu guys, ini HP gitu udah cakep, bener-bener cakep. Kebutuhan gue udah pasti tercukupi. Next juga nanti konten-konten rakitan PC ya, kita akan pakai kamera ini. Terus juga ngevlog kita akan pakai kamera dari si S24 Ultra ini ya teman-teman. Oke guys, untuk video review si S24 Ultra-nya kurang lebih sampai situ aja, karena kalau kalian pengen nyari review panjangnya itu di Techtuber lain udah banyak ya. Gua di sini cuman mau ngasih tahu dengan gua mau tidak mau harus beli HP ini, itu kebutuhan gue benar-benar terpenuhi, dan menurut gue ini worth it dan seru banget experience di S24 Ultra ya. Untuk lu yang memang awalnya make handphonenya yang kasarnya 3 juta, 4 juta, 6 juta gitu ya, tiba-tiba naik ke S24 Ultra yang sangat merogok tabungan ya, itu benar-benar seseru itu, se-worth it itu teman-teman ya. Dan di video kali ini, di menit ini gue akan ceritain aja kayak kenapa akhirnya gue mutusin untuk ngambil S24 Ultra ini ya. Oke, sedikit cerita teman-teman ya. Pada saat awal dari mulai gue kecil lah ya, SMP, SMA, gue itu pakai Samsung terus teman-teman. Waktu itu gue lupa ya, ada Prime Samsung Prime apa gitu ya, gue lupa deh, Galaxy bla 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 Prime gitu. Terus juga gue pakai J7 Pro teman-teman ya, dan gue nyaman-nyaman aja gitu pakai Samsung gitu. Sampai akhirnya pada saat awal-awal kuliah, seingat gue ya, gue tuh pengen banget punya Samsung A71, karena menurut gue pada saat itu opsi upgrade untuk ke A71 tuh udah worth it gitu pada saat itu ya. Cuman karena waktu itu tidak ada pemasukan akhirnya gue mutusin kayak, aduh apa gue ngegaca brand lain selain Samsung gitu ya. Sampai akhirnya gue ngelihat ada HP dengan spesifikasi yang mirip dengan A71, yaitu si Realme 6 Pro ini teman-teman ya, dengan harga yang lebih murah. Jadi gue angkut lah si Realme 6 Pro ini. Dan awal-awal channel gue dibangun ya dengan si HP ini teman-teman, dan worth it gitu pada saat itu ya. Sampai akhirnya
keluarlah handphone baru dan belum ada yang bikin gue tertarik sampai akhirnya gue tertarik di Xiaomi Mi 10T Pro atau Mi 10T Pro ya. Dan sampai ini masih aman-aman aja gitu, sampai sekarang juga masih aman gitu. Dan pada saat itu udah ada dana, jadi ya udahlah kita gas aja deh angkut si Mi 10T Pro itu. Dan bener aja kameranya oke, buat gue kebutuhan gue juga terpenuhi. Untuk konten-konten rakit PC gue ataupun kayak vlog-vlog gue juga itu juga udah cakep si Mi 10T Pro ya. 3 tahun gue pakai, alhamdulillah tidak ada kendala. HP-nya dipakai panas juga oke. Tapi sekalinya dapat kendala, wah sedihnya minta ampun bro. Meninggal tiba-tiba ya. Lagi sahur santai main game enak, bangun tidur dia sudah menghilang. Mau bawa ke service center, kena servisnya 5,9 juta ya, seharga handphonenya 6 jutaan gitu ya. Gua kayak aduh, ke service counter akhirnya 800.000, nanti habis itu bakal gue jual gitu ya. Sampai akhirnya gue mutusin atau gue berpikir kayak aduh ini kayaknya gue harus ganti handphone lagi deh, daripada gue ngandelin si Mi 10T Pro ini takutnya nanti rusak tiba-tiba lagi malah jadi amsyong gitu ya. Akhirnya gue survei itu HP di 6 jutaan karena harga si Mi 10T Pro kan segitu ya, 6 jutaan ya. Gue survei ada Realme 12 Pro Plus 5G, ada Samsung A55 gitu ya, ada Vivo V30 dan juga ada beberapa brand lainnya, si Redmi berapa ya, 12 Redmi 12 kalau nggak salah ya. Cuman untuk Xiaomi ini gara-gara kemarin mati tiba-tiba gue jadi nggak terlalu ngeliat gitu. Jadi yang gue lihat itu ada di Samsung A55 sama si Realme 12 Pro Plus 5G sama si Vivo V30 ya. Cuman dari si Realme, Vivo, Samsung itu kayak tanggung gitu guys, kayak gimana ya, di Realme sama Vivo gue dapet internal 512 GB kameranya, tapi gue ngerasa kayak aduh tanggung banget. Padahal di situ bisa sih kayak 4K 60 fps kalau nggak salah bisa ya, apa gue lupa gitu ya. Tapi gue ngerasa nggak srek gitu. Sampai akhirnya gue ngeliat Samsung A55 kameranya oke nih, cakep nih, tapi internalnya 256. Gue udah ngerasa sempit guys di 256 karena di Mi 10T Pro itu 256 gue ngerasa sempit gitu. Jadi gue nyari yang kameranya better tapi dia 512. Gak ketemu di budget segitu. Ya udah gue naikin budget lah ya. Akhirnya ketemu sama si Vivo V30 Pro dan juga apa sih namanya itu teh? V30 Pro sama Samsung S23 FE ya. Oke, di Samsung S23 FE sama Vivo gue lebih milih Samsung S23 FE ya. Tapi internal dia 256 guys. Balik lagi 256. Padahal kameranya udah aduh ini udah cakep gitu. Sempit gue 256, gak ada slot micro SD-nya pula. Gue males guys kalau untuk copy data terus-terusan tuh kayak mager aja gitu. Sampai akhirnya gue bingung tuh, gue udah nontonnya semua per konten-kontenan. Terus juga kan ada ya kayak Jagat atau Gadgetin yang bikin kayak rekomen HP untuk lebaran budget sekian. Gue masih nggak nemu jawabannya. Sampai akhirnya gue pergilah ke counter. Bukan counter sih namanya. Apa sih itu teh, kayak ruko gitu ataupun tempat jual HP lah ya. Gue biasanya kalau beli HP itu di Erafone temen-temen ya. Dari dulu keluarga gue rata-rata belinya di situ ya. Ini bukan promo ya, kagak ada, emang biasa beli di situ aja. Gue pertama nyamperin Erafone yang di Panduraya di Bogor. Gue kebetulan tinggal di Bogor. Gue ke situ, gue lihat semua HP-HP yang gue udah nontonin ya, kayak si Realme, Vivo dan kawan-kawan gitu ya. Untuk V30 Pro gue nggak bisa lihat di situ sama Realme 12 Pro Plus 5G karena nggak ada di displaynya. Gue cuma bisa lihat si Samsung S series, ada S23 FE, ada S23 Ultra, S24 Ultra gitu. Dan pada saat gue lihat, gue langsung gak lirik yang lain guys, langsung kayaknya ini deh Samsung S series, tapi gue belum tahu yang mana gitu. Sampai akhirnya gue pergi lagi ke Erafone yang ada di Botani Square ya. Di situ gue bisa ngeliat tuh si Vivo sama si Realme, dan bener aja gitu. Dia barangnya bagus, hasil foto tuh bagus semua. Dari 5 juta 6 juta menurut gue hasil foto bagus, tapi yang gue pikirin tuh bener-bener hasil videonya teman-teman ya. Untuk hasil video udah paling bener Samsung guys, asli udah paling bener di Samsung. Kalau lu ngelihat langsung ya, gue sampai mikir-mikir apa gue naik ke S23 Ultra ya atau S24 Ultra ya. Emang hasil videonya cakep banget gitu pada saat gue lihat gitu. S23 FE
4K dia bisa, tapi dia cuma 30 fps. Di Ultra dia 4K bisa 60 fps ya. Sebenarnya gue biasa upload di 1080p sih. Cuman kalau misalkan gue bisa naikin ke 4K 60 fps kan akan lebih enak gitu menurut gue ya untuk kedepannya. Bisa lebih jernih lah gitu ya. Terus balik lagi si Samsung S23 FE kan dia internal 256. Ya wes lah, gue ambil S23 Ultra aja kali ya, kata gue pada saat itu. Cuman gue belum meyakinkan diri antara S23 atau S24. Akhirnya gue pulang lagi, gue nonton lagi reviewer ya, sampai akhirnya semua tuh ya yang S23, S24 Ultra gue tontonin, sampai akhirnya gue bener-bener yakin di S24 Ultra setelah gue nonton videonya Bang Muldi dari Sobat HP ya. Itu kayak oke, S24 Ultra ya. Cuman S24 Ultra yang gue pengen itu adalah yang warna titanium yellow, teman-teman, yang warna kuning. Entah kenapa kayak, aduh gue harus dapet nih yang kuning. Karena pada saat gue nyari di Erafone yang di Pandu, di Botani, terus juga gue ke Samsung yang di Botani, itu yang yellow tuh nggak ada guys. Paling adanya yang grey, yang hitam, ataupun yang violet gitu. Akhirnya besoknya gue pergi ke Cibinong City Mall ya. Gue pergi ke Erafone-nya lagi, di situ adanya cuma black doang. Akhirnya gue muter-muter lagi di bawah itu, area bawah CCM kan itu ada tempat handphone juga tuh banyak ya. Sampai akhirnya gue nemu Samsung tuh yang ada logo gede Samsung. Tapi di situ kalau nggak salah Eraspace apa Samsung gitu pokoknya. Gue nanya di situ ada nggak S24 Ultra, ada warna apa aja. Gue nggak bilang langsung kuning kayak ini warnanya ada apa aja. Kata mereka untuk yang 512 ini ada yang warna hitam dan kuning. Langsung guys angkut sama gue. Yang kuning bang, ambil sekarang. Dan gue di situ ngeliat ya pada saat gue transaksi kayak anjir duit gue berkurang. Dan transaksinya pakai ATM gue tuh ada limit gitu, jadi nggak bisa langsung seharga handphone ya. Jadi harus berapa kali transaksi kayak dia berkurang. Aduh, duit gue. Tapi nggak apa-apa guys. Dari situ gue anggaplah berdoa aja, mudah-mudahan dengan gue beli HP ini bisa dapat balik modal lah ke depannya ya. Amin ya. Dan di HP-nya tersebut tuh belum ada chargernya guys ya. Gue dikasih paket bundling gini. Ini bukan dikasih sih, beli juga ya. Ada batoknya, ada casing sama Galaxy Buds ya. Cuman casingnya ini belum gue pakai ya, baru gue buka. Ini gila casing bagus ya. Gue seumur-umur gak pernah ngeliat casing yang emang proper, yang original dari brandnya teman-teman. Biasa beli casing yang di Shopee aja yang 10.000 gitu gue. Ini gue ngeliat casing ini bener-bener sebagus itu ya, dan cakep. Kayaknya nggak akan gue pakai. Kalau misalnya teman-teman minat, mungkin gue akan taruh di Tokped. Begitupun ini ya, Galaxy Buds FE-nya ya. Ini nggak gue pakai. Sebenarnya bundling nih dua. Yang gue butuhin ininya doang guys, chargernya. Yang ini gue jarang pakai, TWS pun gue jarang pakai. Ini kayaknya akan gue jual lagi deh di Tokped gue dengan harga yang lebih murah. Kalau ini masih segel loh ya, belum gue otak-atik ya. Intinya pada saat gue ngambil S24 Ultra, gue sesenang itu sih, walaupun kasarnya ini harganya mahal teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian budgetnya belum nyampe gitu ya, kalau kalian beli di 6 juta sampai 10 juta, emang pasti akan nemu nanggung sih guys ya. Sama ketika lo rakit komputer juga, gue juga selalu bilang kayak rakitan PC yang di bawah 10 juta tuh kayak bisa ya udah, nggak bisa ya udah juga gitu guys. Cuman sampai segitu aja gitu. Oh ya, terus soal kenapa nggak ngambil iPhone gitu ya. Kalau gue pribadi ya, dengan keadaan seperti ini, gue jadi abang-abang rakit gitu ya. Circle gue kan udah Microsoft sama Windows terus ya. Terus dari dulu juga gue pakai Android gitu ya. Jadi kalau gue pakai iPhone, gue akan merubah ekosistem menurut gue. Kalau gue mau pakai iPhone, gue harus pakai yang lain juga. Entah iMac, terus juga MacBook gitu ya, ataupun produk-produk Apple lainnya yang gue masih banyak gak tahu juga gitu ya. Dan gue nggak mau ngerubah ekosistem, jadi gue ambil si S24 Ultra ini. Terus kalau misalkan ada yang nanya, kenapa nggak beli kamera aja? Di sini gue sangat sadar teman-teman, kalau kamera itu hasilnya akan lebih bagus daripada HP kayak gini. Gue sangat sadar ya. Tapi untuk sekarang gue butuhnya HP kayak gini guys, karena gue pribadi nge-record itu dari dulu zaman-zaman di Mi 10 Pro sama di Realme itu nge-record via HP, terus juga ngedit via HP, render via HP, gue upload sama edit deskripsi semua itu full via HP. Jadi gue bener-bener kerjanya mesinnya pakai ini gitu. Meskipun ada PC kayak gini, bisa aja gue ngedit di PC gitu ya. Cuman gue masih lebih nyaman
masih lebih enak untuk ngedit langsung di HP ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa nggak beli kamera, ya itu jawabannya. Tapi apakah gue akan beli kamera ke depannya? Insya Allah gue akan beli. Akan lebih baik kalau gue punya dua-duanya gitu. Mudah-mudahan rezeki gue lancar, jadi gue bisa punya kamera dan juga smartphone ini ya. Itu akan lebih better gitu menurut gue, daripada kita harus milih mending. Kayaknya lebih baik kita kerja keras untuk bisa dapetin dua-duanya deh. Menurut gue itu akan lebih jelas gitu ya. Oke, video kali ini gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih nyaman untuk ditonton video-video gue, entah video rakit ataupun video vlog bersama anak-anak didik gue gitu ya. Segitu aja. Link pembelian gue akan taruh di deskripsi ya, kalau kalian mau beli online HP ini juga. Bye-bye.